Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Kami akan tetap percaya kepadamu ya Bapa, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menyelamatkan kami sebagai orang yang berdosa. Kasih sayang-Mu telah terbukti. Engkau mati di atas kayu salib gantikan kami, sehingga kami yang bertobat dan percaya kepada Engkau, kami akan beroleh hidup yang kekal. Pagi yang indah ketika kami bersama-sama dengan seluruh umat percaya di seluruh bumi ini, Tuhan, memperingati akan kedatangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkenan menyampaikan sabda firman Tuhan yang akan memberkati setiap kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami yakin sepulang dari tempat ini kami beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Karena Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema nasional Gereja Bethel Indonesia adalah kedatangannya mengubah hidupku. Saudara, satu ayat firman Tuhan akan saya bacakan dari Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Kedatangannya mengubah hidupku. Matius 2 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Natal ternyata memberikan pandangan yang berbeda-beda bagi setiap pribadi. Kalau anak kecil nyambut Natal dengan pikiran yang polos. Mereka punya bayangan Natal itu dengan penuh sukacita karena apa? Ada banyak hadiah Natal. Ada acara Natal. Sehingga mereka datang, berbeda dengan hari-hari Minggu yang sudah mereka lewati. Nah saudara, pandangan juga berbeda bagi sekelompok gembala. Sebab Natal yang pertama kali diberitakan oleh Tuhan justru disampaikan oleh Tuhan lewat malaikatnya kepada sekumpulan gembala yang sedang istirahat. Gembala mewakili orang sederhana, orang miskin yang cara berpikirnya tidak tinggi-tinggi amat. Ayat firman-Nya ada pada Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 12. Kita lihat lebih dulu Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan yang ke-12.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Saudara boleh garis bawahi kata jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara garis bawahi untuk seluruh bangsa. Yang datang dalam peristiwa Natal bukan untuk satu kelompok, bukan untuk orang tertentu, tetapi untuk semua manusia sebagai umat ciptaan Dia, yaitu seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, kehadiran malaikat itu telah membuat kaget sekumpulan gembala. Dan malaikat itu tadi pertama-tama berkata kepada gembala, orang sederhana, orang yang pikirannya polos tadi, jangan takut, sebab berita yang aku sampaikan ini adalah berita untuk kesukaan seluruh bangsa, untuk kesukaan seluruh dunia. Dan malaikat itu memberitakan telah lahir seorang juru selamat dengan ciri-cirinya. Saudara, orang yang sederhana tidak pernah mikir dia akan sukses di dunia. Modalnya tidak ada, pikirannya tidak tinggi, tidak bisa menjangkau. Orang sederhana hanya berpikir, mudah-mudahan Tuhan besok kalau aku mati dapat surga, titik. Oleh karena itu para gembala demi mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat tadi yang berkata pada ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Maka para gembala itu sepakat, ayo kita cari, kita cocokkan apa yang kita dengar dengan nanti yang kita lihat, kelop atau tidak. Para gembala kemudian mencari dan menjumpai bayi Yesus. Masih bayi, dibungkus dengan lampin, dibaringkan di palungan. Ada bapaknya Yusuf dan Bunda Maria di sana. Mereka menyaksikan, mereka menceritakan pemandangan yang luar biasa karena malaikat Tuhan berkenan menjumpai mereka. Mereka pulang dengan sukacita, dengan satu harapan saja, bahwa juru selamat yang hadir juga akan menyelamatkan aku. Sederhana, saudara. Nah, saudara, namun berbeda pandangannya dengan orang Majus yang berasal dari timur, mewakili orang-orang cendekiawan, orang-orang pinter dan berkedudukan sosial tinggi, orang-orang kaya. Mereka bersama rombongan dari timur melintasi daerah teritorial milik Herodes, dan mereka bertanya-tanya, di manakah telah dilahirkan raja orang Yahudi? Kami telah melihat bintangnya. Saudara, orang Majus ini memandang Natal sebagai kelahiran raja bangsa Yahudi, raja yang menurut mereka kelak akan menjadi raja yang besar,
raja yang punya kuasa demikian luas, sehingga dari tempat yang jauh mereka rela datang untuk sujud menyembah dengan sudah mempersiapkan persembahan terbaik yang mereka sudah bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Berita ini mengagetkan karena Herodes punya pandangan berbeda. Bukan untuk sujud menyembah menghormati, tetapi Herodes merasa Natal buat aku adalah ancaman. Natal membuat aku tidak aman. Sebab dikatakan oleh orang Majus yang ahli perbintangan tadi, yang lahir adalah raja bangsa Yahudi. Berarti tahtaku bersama keluarga ini tidak aman. Kalau itu betul raja bangsa Yahudi, sehingga Herodes mengumpulkan ahli-ahli Alkitab untuk memeriksa apakah benar seperti yang disampaikan oleh orang Majus tadi. Ternyata ini benar. Dan Herodes berkata kepada orang Majus tadi, orang Majus, setelah kau menemukan, kemudian sudah menyembah kepada dia, nanti kalau pulang baliknya mampir lagi ya. Sebab aku pun ingin tahu lokasinya ada di mana, supaya aku pun bisa datang untuk menyembah kepada dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Ada banyak orang yang model seperti Herodes, mulutnya keluar kata-kata manis, hatinya busuk. Namun aku adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Aku adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bagiku, kata Tuhan, tidak ada rencanaku yang bisa digagalkan. Oleh karena itu, ayat yang ke-12 tadi nampak sekali ketika manusia mereka-rekakan perkara yang jahat, Tuhan langsung intervensi. Dia kasih tahu orang Majus, hai orang Majus, kamu nanti kalau pulang jangan balik lewat Herodes, tapi pulang lewat jalan yang lain. Sebab dia tahu Herodes hendak membunuh bayi Natal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Orang boleh mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang menyejukkan telinga, hatinya belum tentu lurus, seperti yang dikatakan oleh Herodes. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan juga intervensi untuk Indonesia. Natal tahun ini ada banyak gebrakan, saudara. Natal berjalan dengan sukses dan aman. Di Solo ada Bapak Gibran ya, yang menggebrak ikut larut di dalam perayaan Natal di kota Solo. Mudah-mudahan kota-kota lain muncul Gibran-Gibran yang lain yang memang bukan cuma keluar ucapan yang menyejukkan telinga, tapi jelas apa yang mereka perbuat sesuai dengan hati yang tulus. Sebab apa? Yang lahir itu juru selamat dunia, bukan untuk sekelompok, tetapi untuk semua umat manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Herodes marah.
Mengapa? Karena gara-gara dia merasa dibohongi oleh orang Majus tadi, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Herodes mengumpulkan kembali, mulai menghitung. Aku memang tidak tahu lokasi anak itu lahir ada di mana. Tetapi menurut hitung-hitungan, kira-kira anak itu sampai dengan hari ini berusia 2 tahun ke bawah. Maka Herodes mengambil keputusan untuk memerintahkan membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Peristiwa ini mengulang tokoh Alkitab yang ada di Perjanjian Lama, yaitu Musa. Tokoh di Perjanjian Baru yaitu Tuhan Yesus. Untuk menyelamatkan seorang bayi Natal itu harus dibayar dengan banyak tangisan ibu-ibu kehilangan bayinya yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mengintervensi, karena dia tahu rencananya akan digagalkan oleh sekelompok orang, yaitu Herodes dan para pengikutnya. Dia intervensi dan dia berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencanaku, sebab aku adalah Allah. Saudara, demikian pula dia akan lakukan hal ini kepada saudara dan saya. Jalan hidup saudara dan saya oleh Tuhan sudah ditentukan. Dan semua yang ditentukan oleh Tuhan dalam hidup saudara itu mendatangkan kebaikan. Dulu sebelum kita menerima Dia yang menjelma manusia, manusia hidup itu jalan sendiri. Tidak ada yang menyertai. Manusia berjalan sendiri menuju kepada kebinasaan. Tetapi ketika Dia datang, kita diampuni dosa kita dan kita diselamatkan. Ketika kita disertai, kita diberi satu kepastian. Aku adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau, tetapi aku adalah Tuhan yang pasti menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Hidup kita inilah yang akan diubahkan oleh Dia, agar saudara dan saya punya hati yang besar. Sebab Anda tahu ada kepastian di dalam hidupku bersama keluarga untuk menyongsong masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Saudara, hati-hati. Zaman sekarang Herodes baru itu bermunculan, karena mereka juga adalah nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, pelayan-pelayan daripada iblis setan, yang bisanya itu menebarkan satu berita ancaman yang bisa menakutkan setiap orang beriman sekalipun jika mereka tidak memiliki iman yang teguh. Anda bisa goyang sebab Anda ngelihat itu kan pendeta yang ngomong. Yang hari ini kurang lebihnya mereka berkata, hati-hati 2023 kurang berapa hari. Nah, itu ancaman, saudara. Ancaman.
Dunia akan menghadapi kesulitan ekonomi, resesi dunia. Ini berdampak kepada Indonesia. Indonesia akan memasuki masa yang gelap. Virus COVID-19 akan bermutasi terus. Perang Rusia dan Ukraina akan terus berlanjut. Saudara, iblis itu bisanya koar-koar untuk menebarkan kabar celaka, untuk menyebarkan intimidasi, ancaman yang membuat anak Tuhan yang pertama kehilangan damai sejahtera, membuat iman anak Tuhan bisa goyah. Padahal Tuhan bilang, hari ini kedatanganku engkau peringati. Kalau kamu percaya memperingati kedatanganku, harusnya semua yang aku katakan di dalam Alkitab ini kamu mesti percaya bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan penyertaanku inilah yang akan mengubahkan kamu punya hidup. Masalah boleh datang, masalah boleh menghadang langkah kaki kita bersama keluarga, tetapi sebagai orang benar, aku tidak pernah takut terhadap kabar celaka, sebab Dia menyertai aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tambahkan dulu supaya Anda adem, ya, yakin, ya. Ini firman Tuhan keluar dari mulut Daud. Kita tahu Daud adalah orang yang banyak ragam macam pergumulannya di dalam hidup, banyak masalah itu Daud. Tetapi Daud juga lah orang yang paling nempel sama Tuhannya, sehingga Tuhan bilang apa? Kepada Daud, aku berkenan. Sampai-sampai Yesus yang adalah Tuhan berkenan hadir menjadi anak Daud. Saudara, Mazmur 112 saya bacakan mulai ayat 1. Kalau Anda bisa jadi seperti ini, Anda tidak pernah takut dengan semua kabar celaka. Sebab apa? Kita lihat Herodes itu raja, mau menggagalkan rencana Tuhan. Tuhan intervensi. Tidak bisa Herodes menggagalkan rencana Tuhan. Justru Tuhan bilang kepada Yusuf, Yusuf, ambil anak itu dan ibunya, menyingkirlah ke Mesir, sebab Herodes akan membunuh anak itu. Saudara, sehingga digenapi, dari Mesir kupanggil anakku. Kamu tinggal di Mesir sampai dengan aku berfirman, sampai dengan Herodes mati, baru kamu kembali lagi ke Israel. Yusuf dan Maria tidak pernah bertanya, Tuhan, sangunya mana? Tidak. Sebab apa? Tuhan dalam intervensi itu sempurna. Sebelum engkau menyingkir ke Mesir, orang Majus tak utus datang bawa emas, ngelencer emasnya dipakai. Nah, luar biasa, saudara. Saudara, kita lihat sekarang Mazmur 112 ayat yang pertama. Itu judul bacaannya adalah bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kalau takut mesti pelaku akan firman Tuhan, dijamin dulu anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar,
pengasih dan penyayang, orang yang adil, mujur, orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Perhatikan ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Sudah iblis suruh keluar-keluar mengintimidasi kita apapun, kita tidak takut. Tuhan, nasibku di tanganmu, sudah kau tentukan. Yang penting aku hidup takut kepadamu sebagai orang benar yang suka melakukan firman-Mu. Itu bagianku. Tuhan pasti akan pelihara aku. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudara, jika engkau adalah orang yang benar tadi, tidak usah takut dengan kabar-kabar celaka. Mengapa? Karena berita pertama ketika dia lahir disampaikan kepada gembala dengan kata apa? Jangan takut. Alkitab mencatat jangan takut itu dicetak sebanyak 360 kali. Artinya setiap hari Tuhan tetap berpesan, jangan takut, aku datang menyertai kamu, aku datang mengubahkan hidup kamu. Jangan mudah termakan dengan berita-berita yang mengintimidasi, yang mengancam, yang menakutkan. Tidak usah takut, ada aku yang bersama dengan kamu. Saudara, Indonesia ternyata tahun 2022, tahun ini, oleh IMF itu dinobatkan sebagai salah satu negara yang masuk dalam urutan nomor 7 sebagai raksasa ekonomi dunia. Sehingga IMF bilang Indonesia ini adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman dunia. Artinya apa? Dengan adanya Indonesia, dunia itu bisa diselamatkan lewat Indonesia. Dan saya yakin Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Saudara orang Kristen sudah siap, kita ikut menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Nah saudara, ini adalah data real, faktanya seperti itu. Indonesia itu nomor 7 dunia hari ini. Tetapi pembicara-pembicara yang menjadi kaki tangan iblis setan tadi tetap mengeluarkan berita-berita yang mengancam. Hati-hati, nanti akan terjadi PHK, harga-harga akan naik dan lain sebagainya. Saudara, Mazmur 112 itu jawabannya. Amen. Kemudian firman Tuhan yang hari ini kita renungan bersama itu peneguhannya, bahwa hidup saudara sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan semua yang ditentukan oleh Tuhan mendatangkan kebaikan buat saudara dan keluargamu. Dan Tuhan menjamin tidak ada orang yang bisa menggagalkan rencanaku atas hidupmu. Yes. Oleh karena itu saudara, tetap percaya Tuhan, Engkau yang menyertai aku. Sebab ternyata Yesus yang adalah Tuhan yang hari ini lahir
yang tadi dikatakan adalah sang juru selamat untuk dunia, mendapat anugerah, nama kehormatan yang ada pada Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Semua berkata amin. Saudara, ketika Allah menyertai kita, Alkitab berkata apa? Siapa yang bisa melawan kita? Tugas kita adalah menjaga hidup benar dan kudus, supaya Dia semakin menyertai kita dan mengasihi kita. Katakan di dalam doa saudara, Tuhan, dunia akan menjadi semakin jahat, tetapi lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau bisa memampukan aku bersama keluargaku berjalan di jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Agar apa saudara? Dia tetap menyertai kita. Immanuel boleh tetap ada bersama kita, sehingga ketika Immanuel ada bersama dengan kita, kita percaya hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan hari-hari kita akan penuh dengan berkat keselamatan yang Tuhan sudah siapkan dan akan dilimpahkan di dalam hidup keluarga saudara dan keluarga saya. Immanuel, Allah beserta kita. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2023. Tuhan tetap menyertai saudara bersama keluarga. Demikian pula Tuhan menyertai saya bersama keluarga. Beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.